Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi Sabtu 19 Desember 2020 hadir dengan berita terhangat ke hadapan Anda. Bantuan beras dari Dinas Sosial bau busuk dan kuning. Warga Batubara yang mendapatkan bantuan tersebut rame-rame memulangkan beras tersebut. Puluhan warga desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara memulangkan beras hibah dari Dinas Sosial ke kantor desa Rabu 16 Desember 2020. Sementara ratusan warga desa Tanjung Kubah lainnya batal mengambil jatah beras tersebut. Hal ini terjadi setelah melihat beras bantuan itu tidak layak konsumsi, bau busuk dan berwarna kuning. Awalnya warga merasa senang menerima bantuan beras yang dibagikan oleh pemerintah desa tersebut. Namun setelah dimasak, nasinya bau dan berwarna kuning. Salah seorang pemuka masyarakat Robin Tampu Bolon, warga Dusun Anggrek, Desa Tanjung Kubah mengatakan banyak warga yang mengeluh atas pemberian beras hibah tersebut karena kualitasnya sangat buruk. Selain bau busuk, warga yang sudah memasak beras pemberian Dinas Sosial tersebut juga berwarna kuning dan keras. Banyak warga yang akhirnya takut untuk mengkonsumsi. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Kubah dan Camat Air Putih yang menerima pengaduan masyarakat tersebut hanya mampu menerima keluhan saja dan berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Batubara. Beras bantuan tersebut rencananya akan dipulangkan kepada Dinas Sosial. Nah, kalau dilihat berasnya memang seperti biasa, tetapi begitu kita masak dia bau, Pak. Jadi saya mohon kepada aparatur pemerintahan Kabupaten Batubara, terkhusus di sini ada hadir Pak Camat, mohon maaf Pak Camat, saya mewakili masyarakat, Pak Camat, Pak Kades juga. Jadi saya mohonlah Pak, kami ini masyarakat biasa Pak, janganlah kami diberikan yang tidak layak konsumsi kayak begini. Kami menerima laporan dari masyarakat, beberapa dari masyarakat perwakilan dari Tanjung Kubah mengenai beras yang tidak layak makan dan berbau menurut masyarakat. Jadi kami selaku pihak kecamatan dan pihak desa itu kan kami mendapat beras dari hibah dari Dinas Sosial. Jadi memang kami mendapat itu beras dari Dinas Sosial. Kalau kami memang ternyata itu beras tidak layak makan dan tidak untuk dikonsumsi, jadi kami akan meminta kembali kembalikan berasnya, kami akan kembalikan ke Dinas Sosial. Oknum polisi terlibat peredaran narkoba, mantan Panit Reskrim Polsek Hamparan Perak dituntut 8 tahun penjara. Di Simalungun, oknum polisi dituntut 7 tahun penjara. Mantan Panit Polsek Hamparan Perak, Jenry Panjaitan dituntut selama 8 tahun penjara dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan, Rabu 16 Desember 2020, karena terdakwa terlibat dalam kepemilikan dan pengedaran narkotika jenis sabu seberat 64 gram. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Kristianto, menuntut oknum polisi Polres Simalungun, Aibda Indra Jaya Saragi, yang terlibat peredaran narkotika penjara selama 7 tahun, denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam kasus narkoba ini, Indra Jaya Saragi bersama 3 rekannya ditangkap pada Senin 18 Mei 2020 dari 2 tempat berbeda di Kota Pematang Siantar. Dari rangkaian penangkapan ini, petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Pematang Siantar menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 27 gram dan 15 butir pil ekstasi. Setelah melarikan diri dan berstatus DPO selama 4 bulan, akhirnya Kebak Keuangan PDAM Tirtanadi Deli Serdang ditangkap. Kasus dugaan korupsi sebesar 10,9 miliar rupiah menjeratnya sebagai tersangka. Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap tersangka Jainal Sinulinga, Kabak Keuangan PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan keuangan di PDAM tersebut pada Rabu malam 16 Desember 2020. Tersangka ditangkap di rumah kos Jalan Jaming Ginting, Pasar 6, Padang Bulan, Medan pada pukul 19.30 WIB dan tidak ada perlawanan dari tersangka. Tersangka sudah tinggal di rumah kos selama 3 bulan. Selama pelariannya, tersangka bersembunyi di Lok Sumawai, Aceh. Jainal Sinulinga sendiri diperiksa sebagai tersangka sebanyak 3 kali, tetapi yang bersangkutan tetap mangkir tanpa ada keterangan termasuk dari penasehat hukumnya. Hingga akhirnya Kejaksaan Negeri Deli Serdang menetapkan tersangka sebagai DPO pada tanggal 5 Agustus 2020. Jainal ditetapkan sebagai tersangka karena tidak dapat mempertanggungjawabkan pembayaran tagihan pada PDAM Tirtanadi Deli Serdang periode 2 Januari 2015 sampai dengan 2 April 2015 sebesar 10,9 miliar rupiah. Selain Jainal, ada 7 tersangka lainnya. Masyarakat diminta bersiap untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksin ini gratis diberikan kepada masyarakat. Vaksinasi ini merupakan prioritas APBD 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta Presiden Joko Widodo untuk merealokasikan anggaran dari pos lain demi memenuhi kebutuhan biaya pendistribusian vaksin corona gratis kepada seluruh masyarakat. Alokasi biaya ini khususnya dilakukan pada 2021. Presiden memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk memfokuskan anggaran 2021 untuk pendistribusian COVID-19. Namun Jokowi belum membeberkan kebutuhan biaya untuk menyalurkan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat. Ia mengatakan keputusan pendistribusian vaksin secara gratis diputuskan setelah mempertimbangkan masukan banyak pihak. Pemerintah juga sebelumnya sudah melakukan penghitungan mengenai keuangan negara. Sebelumnya pemerintah menetapkan 2 skema dalam penyaluran vaksin. Skema itu yakni pemberian vaksin dengan subsidi pemerintah dan vaksin berbayar. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Boko Haram, sebuah kelompok di Nigeria, melakukan penculikan terhadap 300 anak sekolah. Sebuah penculikan terhadap 300 anak sekolah terjadi di Nigeria. Boko Haram, sebuah kelompok yang mengharamkan pendidikan barat yang diduga menjadi pelaku penculikan tersebut. Penculikan ini terjadi merupakan buntut dari serangan kelompok orang bersenjata di sebuah sekolah menengah di Nigeria beberapa waktu lalu. Seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin Boko Haram Nigeria mengatakan pada Selasa 16 Desember 2020 bahwa sekelompok militan Boko Haram berada di balik penculikan dari 300 anak sekolah tersebut, ketika orang tua yang cemas memohon kepada pemerintah untuk menjamin pembebasan mereka. Disebut Boko Haram meminta tebusan dari penculikan ini, namun polisi dan tentara tidak segera menanggapi permintaan. Seorang anak murid berhasil melarikan diri dari penculikan dengan melompat pagar sekolah menengah ilmu pemerintah di negara bagian Katsina di barat laut Nigeria dan melarikan diri melalui hutan. Ia mengatakan para penyerang dipersenjatai dengan senapan serbu AK-47 dan mengumpulkan korban sebelum memboyong mereka. Boko Haram telah melancarkan pemberontakan di timur laut Nigeria sejak 2009. Mereka menandakan bahwa para kelompok Boko Haram telah membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok militan yang beroperasi di Sahel, yang selanjutnya dapat mengguncang kestabilan di utara negara berpenduduk paling padat di Afrika yang memainkan peran penting dalam stabilitas regional. Boko Haram pernah melakukan penculikan tahun 2014 terhadap lebih dari 200 gadis dari sebuah sekolah di kota timur laut Chibok. Lebih dari 30.000 orang telah tewas sejak Boko Haram memulai pemberontakannya. Demikianlah Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.